banyak pelajaran yang kita harus kita perhatikan dalam hidup sahabat. Tidak bisa hidup kita adalah hanya dilakukan dengan asal-asalan, tetapi harus dilakukan dengan kita itulah ada zikir, ada fikir. Jadi zikir itu bagus, tanpa pikir gagal. Pikir itu bagus, tanpa zikir juga buruk, ya sahabat. Maka disitulah kita diberikan dua bagian piranti oleh Tuhan untuk zikir dan fikir. Tadi semua untuk kebahagiaan dohir dan batin. Maka hari ini adalah merupakan latihan bagi anak-anak Abah yang sudah sampai pada tahapan zikirnya baik, fikirnya baik, rezekinya luas, karena seharusnya orang yang sudah pikir dan zikirnya sudah dikawinkan, ya. Ini cukup dingin sahabat, 7 derajat pagi ini, mungkin 6 derajat Celcius, tapi Abah suka dengan dingin. Abah sengaja di luar hotel karena supaya bisa merokok. Gitu sahabat, ya. Jadi marilah kita rancang kehidupan kita ini. Kita ada dua bagian, itulah kenapa ada sabab, ada musabab. Itulah kenapa kita ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada syariat, ada hakikat gitu. Ada ikhtiar, ada hasil. Nah, disitulah kita ada proses belajar dari sebuah proses ikhtiar dan juga belajar memahami daripada proses hasil. Ternyata hasil itu juga tergantung daripada sebab dari semua. Sebabmu yang asal-asalan menghasilkan hasilmu yang asal-asalan. Syariatmu yang asal-asalan akan menghasilkan hakikatmu asal-asalan. Allah itu menjawab sesuai dengan apa syariatnya. Seperti hanya pedas pada cabai sahabat. Pedas itu beda-beda tiap cabai. Dia yang memberikan pedas tergantung jenis cabai gitu loh. Seperti halnya listrik memberikan setrum pada lampu juga tergantung seberapa watt kapasitas dirimu. Maka itulah kalau tidak di-upgrade maka tentu saja kita adalah hanya jadi makhluk yang sesungguhnya adalah tidak memahami kehidupan ini. Bahasanya adalah berserah diri tapi adalah sebetulnya adalah pasrah. Artinya menyerah. Nah ini tidak boleh sahabat. Karena itulah kenapa kita dikasih dua piranti, dzikir dan pikir. Bagaimana kita olah otak, olah akal. Itulah kenapa Allah selalu mengingatkan afala ta'qilun. Jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Mu'tazilah. Jabariyah dan Mu'tazilah adalah merupakan landasan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi mengawinkan dua-duanya dengan cantik. Bagaimana antara abid wal ma'bud. Bagaimana rozik wal marzuk tadi semua. Bagaimana hamba dan tuan. Bagaimana yang memberi rizki dan menerima rizki. Sang pemberi rizki tergantung sang penerima rizki. Itulah sahabat Imam Ghazali mengumpamakan adalah jangan selalu berteriak-teriak meminta isi botol. Tapi upgrade botolnya. Kalau botolnya 5 mili naikkan ke 20 mili. Botolnya 20 mili naikkan ke 30 mili, 50 mili, 100 mili. Kalau perlu jadikanlah dirimu adalah samudra Tuhan untuk menampung luluberan Tuhan. Ini harus dipahami ya. Karena Abah khawatir banyak orang yang menyebutnya adalah dia adalah berserah diri tapi sebetulnya adalah pasrah diri, menyerah diri. Akhirnya tidak melakukan perubahan. Sama seperti bohlam listrik sahabat. Berteriak kayak apapun kamu bohlam 2 watt. PLN saja tidak akan memberikan wattmu melebihi batas itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tuh. Jadi sang hakikat, sang Allah akan memberikan kamu itu sesuai dengan kadar. Kalau gulamu adalah hanyalah 1 pisin kecil di air yang besar, maka tentu kau tidak akan berasa. Kalau gulamu adalah kental, kemudian ada sementara kamu adalah menghilangkan dirimu, sekecil apapun gula itu akan terasa. Jadi intinya adalah di dalam dua sisi ini yang harus pahami. Bagaimana engkau menerima luluberan rasa Tuhan pada dirimu. Kalau yang ada rasa dirimu besar, maka sebesar apapun nikmat Tuhan tidak akan pernah kau rasakan. Tapi kalau kamu yang tidak ada, sekecil apapun nikmat Tuhan pada dirimu, maka engkau akan bisa merasakannya. Nah, tinggal di sini kamu bijaksana, mau di sisi mana sahabat kamu berada. Karena hidup adalah perjalanan. Dan perjalanan membutuhkan rancangan. Perjalanan membutuhkan zikir dan fikir. Bagaimana olah zikir, bagaimana olah fikir. Nah, ini harus dipahami. Ya.
Nah itulah demikian pula sahabat. Suhu alam tergantung kamu berada di mana. Suhu itu dah bukan alam. Allah lah yang memberikan dingin, panas, pedas dan lain sebagainya. Itu harus dipahami ya. Tapi adapun dia Tuhan akan memberimu pada tingkat derajat dingin sedingin apa yang kamu inginkan, tergantung kamu berada di tempat dingin apa gitu sahabat, pahami ya. Maka itulah kan tadi di Imam Ghazali menjelaskan tentang bab adalah tawakal, tentang bab yang disebutkan dengan roja ya. Imam Ghazali menjelaskan roja itu bukan kayak di sungai tadi semua ya, harapan kosong itu tidak ada tadi. Tapi gelas seluas apa gelas jiwamu yang telah kau upgrade untuk dia isi, ini harus dipahami. Karena banyak orang sekarang bahasanya tawakal, bahasanya adalah berserah diri, tapi sebetulnya adalah menyerah. Kamu tidak membawa gelas apa-apa dalam kehidupan ini. Sehingga dia Tuhan untuk mengisimu, apa yang bisa kuisi kata Tuhan. Kalau kau bawa seples kecil, aku hujani semalam suntuk, kau hanya akan meraih seples itu, sahabat. Ya, Maka Abah mengajak kepada sahabat-sahabat yang sudah tercerahkan tadi semua. Karena orang yang sudah tercerahkan rezekinya akan luas kok. Selalu akan luas. Karena fikirmu yang luas akan membawa pada rezekimu yang luas. Seperti adalah memori. Sekarang Tuhan ajarkan kita lewat memori pada komputer, memori pada handphone, RAM-nya itu. Seberapa banyak memori yang kau bisa tampung tergantung seberapa luas memori akalmu itu. Tadi semua. Maka ibaratkan adalah dirimu adalah matahari ya. Tetapi adalah pengetahuan adalah cahaya matahari. Maka seberapa terang cahayamu adalah tergantung dirimu. Nah itu tadi semua ya. Matahari akan selalu memancarkan cahayanya. Berapa terang yang kau akan terima. Kau teriak-teriak, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan ilmu, ya Allah berikan surga. Tapi kau sembunyi dalam kamar. Mana ada surga itu sahabat ya. Nah itulah maka kenapa di dalam Al-Quran surga apa neraka itu penyebab adalah karena tadi. Surga adalah sesuatu yang bisa adalah keluasan. Keluasan ilmu Allah, keluasan rezeki Allah, keluasan kebahagiaan. Tapi piranti kebahagiaannya adalah pada hatimu, pada dadamu di situ. Seberapa luas dadamu itu dalam menerima. Maka hati yang luas akan menampung luasan. Memori RAM yang luas pada HP akan menerima data yang luas. Maka pada orang tertentu saya sering lihat, kenapa kamu email video Abah nggak dibuka? Bah, memorinya terlalu penuh. Nah, kamu sendiri menjawab persoalanmu. Bagaimana dia akan mengisi luluberan padamu sementara dirimu penuh. Apalagi penuhnya itu dengan data buruk. Kau simpan pada memori itu adalah video-video yang nggak jelas, video-video usang. Yang sebetulnya tidak kau butuhkan. Nah, itu tadi. Nah demikian pula dadamu ada tempat menyimpan memori. Mau seberapa luas dadamu. Maka ada lebar, labur, luber sahabat ya. Itulah tentang laku kang papat pada dadamu itu. Nah setelah itu kau berhasil sahabat dalam perjalanan hidupmu adalah karena engkau adalah the champion. Engkau adalah datang ke dunia ini bukan asal-asalan sebuah rancangan, tetapi kemudian engkau harus membuktikan rancangan itu. Nah kemudian disitulah ada Tuhan akan melihat engkau seluas apa engkau adalah mengembalikan dirimu kepada dia. Tadi semua. Nah itulah maka kata Allah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua. Kembalikan pada darul akhirah, negeri akhirat tadi semua ya. Supaya apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Supaya adalah lebih baik, lebih banyak, lebih berkah dan kekal bersama bakonya Allah. Karena engkau adalah marzuk yang sudah mengerti hakikat rozik. Engkau adalah penerima rizki, sudah mengerti hakikat pemberi rizki. Engkau adalah abid yang sudah mengerti hakikat ma'bud. Engkau adalah mazkur yang dikir yang sudah mengingat adalah yang diingat, mengingat yang diingat tadi semua. Sahabat dari Paris adalah masih jam 6 pagi, maka sangat dingin di luar hotel. Walaupun hari ini sebetulnya adalah musim bunga ya.
Jadi tidak terlalu dingin sebagaimana dinginnya dahulu gitu kan tadi di bulan Desember. Nah inilah rizki yang Abah ingin raih. Rizki Tuhan, Tuhan memberikan udara yang dingin dari mulai minus berapa derajat di bulan November, tapi Abah adalah memilih tuh. Hidup ini ada pilihan sebetulnya pada dirimu. Kau mendatangi ada isi makan, ada isi zaman. Pada isi makan satu tempat, engkau berdoa meminta, ya Allah berikanlah hangat. Nah sementara kau mendatangi tempat dingin kan gitu tadi semua. Secara sunatullahnya. Nah itulah kebodohan banyak orang hari ini. Maka memintalah rizki dengan duha, dengan tahajud dan lain sebagainya. Bagus itu dilakukan, tapi kamu harus mengerti hakikatnya. Apa mana duha, apa mana tahajud itu. Tadi semua, jangan sampai kau perkosa Tuhan. Sampai hari ini, kalau Abah minta sekarang di Paris ini minta panas, ya Abah memperkosa Tuhan. Gitu, paham itu. Tetapi yang bisa dia berikan bukan merubah suhunya, tapi rasa pada dirimu. Rasa menerima tanpa harus merubah suhu alam ini, sahabat. Nah disinilah yang seharusnya adalah kita pahami dalam kehidupan. Supaya engkau betul-betul adalah ada pada program Tuhan dan sejalan dengan SOP Tuhan, maka sejalankanlah hukum adalah ikutilah hukum Tuhan yang berlaku di alam ini yang disebut sunnatullah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semuanya hanya sunnatullah, sahabat. Abah ingin membawa Nusantara bangkit. Abah ingin membawa Nusantara bangkit kesadarannya. Bukan hanya sebatas keboy yang dituntun dengan dogma dan doktrin yang hanya akan menanamkan kalimat pada tubuhnya adalah ketakutan. Rasa takut neraka, rasa siksa kubur, itu sebetulnya tidak baik sebetulnya. Diberitakan sebenarnya. Lebih baik Allah sudah mengatakan, sampaikan kabar gembira. Sampaikanlah bahwa aku adalah pemberi rahmat. Sampai kata Allah mewajibkan kata kutibah dengan kata rahmat. Ada dua kata kutibah yang dikaitkan kata rahmat pada dirinya. Seolah-olah kata dia, aku wajib memberikan kamu bahagia. Aku wajib memberikan kamu hidup. Aku wajib memberikan kamu adalah kehidupan, sahabat. Nah itu ya sahabat yang harus dipahami tadi semua. Maka kata dia, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah ini ya yang harus kita bangun tadi semua ya. Kesadarannya, memorinya. Karena kau paksakan kayak apapun. Kalau seandainya kesadarannya mati, lahum kulubun la yabqahunya biha, seumpama ayam mati, kau kasih pelet, kasih pur kayak apapun tidak akan berubah. Seperti gelas kecil, adalah kau paksakan kayak apapun air masuk ke dalamnya, tetap tidak akan bisa berubah, sahabat. Karena sesungguhnya dia zat sang kehadiran, tergantung juga kamu. Itulah ahli sunnah wal jamaah, bukan jabariyah, bukan fatalistik, bukan tadi semua. Inilah yang orang sekarang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi jabariyah. Tapi ada juga ahli sunnah wal jamaah tapi dia mutajilah. Seolah-olah semuanya aku. Nah inilah salah lagi. Maka disitulah keindahan menyatukan zikir dan fikir yang harus kita bangun. Dan selalulah mendahulukan adalah rencana dia daripada rencanamu. Karena ada nggak rencana kita? Ada. Nafsu. Nah itulah. Maka kenapa kita dibagi bagian, ada tubuh, ada hati, ada jiwa, ada sir. Pada saat di diri terluar adalah dirimu dengan nafsumu itu. Yang Adam, yang tidak mau sujud pada Adam itu. Nah itu harus ditundukkan dari semua. Supaya kamu bukan dirimu. Maka tugas kita adalah melepaskan. Nah inilah Abah sedang mengajak teman-teman memahami untuk tubuhnya. Bahwa dalam hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan kamu butuh bekal. Lihat sahabat-sahabat yang bawa ke Paris, bawa Indomie, kemudian bawa baju hangat. Kenapa kamu harus membawa baju hangat? Karena kamu sudah pikir bahwa kamu akan berada pada daerah dingin. Tuh, kan begitu. Kemudian kamu adalah membawa obat-obatan dan lain sebagainya. Kamu membawa memory card, kamu membawa ini dan itu, sahabat, buat pelajaran buat kamu. Nah inilah kenapa bangsa kita Nusantara sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, tapi tidak ada keberkahan. Dan ini penyebabnya. Bagi Tuhan bukan di situ letaknya. Siapa yang sadar kepada kehadiran dirinya. Siapapun kamu. Jadi semua, apapun agamamu sebenarnya. Nah Tuhan itu tidak beragama. Itu dipahami ya, ini jangan dipelintir.
Karena segalanya itu adalah tergantung adalah bagaimana kau sadar sebagai hamba. Bagaimana kau sadar kamu adalah mazkur, dia adalah zikir. Kamu adalah yang mengingat, yang diingat. Tapi yang mengingat dan diingat harus kamu sadari. Ada khuluk, ada makhluk, ada khalik, ada khuluk. Nah itu di situ. Nah makanya dirimu yang keluar itulah sekarang ini. Bagaimana kamu belajar tentang hidup ini adalah perjalanan. Kamu membutuhkan kendaraan. Ada orang juga berteriak, buat apa bah torikot? Itu juga bertanya. Kenapa bah bersyariat? Kan tubuhmu kendaraan. Torikot, tubuhmu syariat adalah kendaraan. Torikot adalah jalannya. Hakikat tujuanmu, marifat sampai kepada mana? Sampai kepada Allah. Sampai pada Allah itu gimana? Bertemu dengan rasa hidupmu. Hiduplah dirimu. Kalau udah hidup, ikan akan beranak. Kalau sudah hidup, pohon akan berbuah. Kalau sudah hidup, ayam akan beranak. Tetapi sekarang kebanyakan manusia adalah mati. Itulah ya yang selalu Allah ingatkan Bang Al-Quran. Manusia itu mati. Manusia itu tidur. Manusia itu lupa. Manusia itu bahkan mabuk, kata Allah. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Nah inilah lagi manusia itu junub sehingga tidak boleh mendekati masjid. Nah, itu tadi semua. Seberapa banyak pun kau dekati masjidmu yang dohir itu, kalau kamu masih junub pada Allah, apa yang bisa kau lakukan? Ini pahami ya sahabat syariat hakikatnya. Karena sekali lagi Abah ingin membangun kesadaran kepada semua orang, karena jangan sampai kita adalah menjadi bagian daripada korban doktrin dan dogma yang ada di dunia ini. Ini sekarang hari ini udah fakta. Kita teriak kayak apapun, faktanya sudah jelas, nyata tadi semua. Kamu saksikan ya tadi semua. Nah itu sahabat ya, barangkali pagi hari ini bahwa bagaimana teman-teman saya ingatkan pada mereka. Kita akan melakukan perjalanan. Perjalanan kita adalah sekian negara Eropa. Terakhir adalah di Milan. Adalah bagaimana engkau harus melakukan persiapan. Perjalanan panjangmu tergantung juga. Kamu akan menyiapkan bekal yang panjang tentu. Koper yang lebih besar tadi semua. Persiapan yang lebih matang. Apalagi perjalanan akhirat bahasanya. Tadi semua. Kau membutuhkan adalah lebih besar lagi koper. Lebih besar lagi bekal. Lebih besar lagi kesabaran. Dari situlah Tuhan kenapa harus mengulang kehidupan ini supaya kamu mengerti tadi semua. Jangan seperti yang ngalir aja di sungai yang kamu tidak tahu akhirnya kamu di mana aja nyangkutnya hidup ini. Maka itulah yang harus di awal adalah kembalikan pada sidroh, sadar pada sodar, pada dada, bangkitkan, hidupkan tadi semua ya. Inilah yang selalu Abah saya tuh mengajak, hidupkan. Jangan kau tanam dogma dan doktrin, karena dogma dan doktrin akan melekat pada cermin dalam kolbumu. Sehingga rasa takut pada neraka siksa kubur justru akan membawa kepadamu adalah keburukan. Karena kau menarik, hukum tarik menarik adalah justru siksa kubur itu kau alami sebelum yang terjadi yang sebenarnya. Maka kehidupan inilah pelajaran kepada kita untuk belajar sahabat. Untuk kita memahami dari kehidupan ini dengan baik ya. Kemudian juga hari ini bagaimana sahabat saya perlihatkan mereka mempersiapkan koper. Bagaimana koper yang kau bawa? Kau kan tidak seperti ke pasar. Nah itulah kehidupan. Apalagi kehidupan ini lebih luas lagi perjalanannya. Maka Abah ajak perjalanan. Dan Allah kenapa nyuruh kita adalah beberapa ayat dalam Al-Quran suruh bertebaran di muka bumi. Untuk saling mengenal. Ta'aruf dengan siapapun. Kemudian juga adalah Allah mengajarkan pada Al-Quran adalah kita disuruh kuliner. Tadi semua. Seluruh mengisi alam ini sehingga nerakanya hilang. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal surga seluas langit dan bumi. Ini yang harus kita pelajari. Tuhan suruh kita adalah untuk berpikir. Ada afala tafakkarun, afala yatafakkarun. Tapi afala yatafakkarun harus dimulai afala ta'qilun. Sadarkan, hidupkan akalmu itu. Maka akal Abah sudah, kalau menurut Al-Farabi dibagilah 10 tingkatan akal. Tapi kalau menurut Imam Ghazali dibagilah 3 tingkatan akal. Kalau menurut Ibnu Arabi terbagilah 5 tingkatan akal. Nah, yang dibutuhkan oleh kata kita untuk syatoilah dan syu'aul basyirah, akal yang bercahaya. Bukan hanya akal, tapi akal yang bercahaya. Bukan hanya ilmu. Al ilmu nurun,
Tapi ilmu itu akan melekat, kata Abah juga. Seperti kamu adalah matahari, adapun akalmu adalah tinggal seluas apa engkau menampung cahaya matahari itu. Itulah pengetahuan. Pengetahuan atau ilmu adalah cahaya yang memancar pada akalmu. Kalau akalmu adalah matahari, maka cahaya yang memancar itulah yang disebut dengan ilmu. Nah, kalau hanya simpan ilmu itu di akal, tapi tidak bercahaya, terus apa yang bisa kamu sampaikan? Nah, inilah apa yang bisa kamu lihat, kebahagiaan apa yang bisa kamu raih. Nah, inilah persoalan sekarang adalah umat Islam di seluruh dunia. Karena terjebak pada doktrin dogma tadi semua ya, yang menyebabkan akhirnya terjerumus pada sebaliknya daripada yang kamu harapkan itu sendiri. Nah, setelah kita memahami dalam perjalanan sampai ke Perancis ini, sahabat, Abah saya perlihatkan ke mereka, kau membawa koper masing-masing akan membawa amalnya masing-masing. Engkau tergantung pada bekal yang kau bawa itu. Seberapa luas kesadaranmu, gitu. Seberapa luas koper kesadaranmu itu untuk engkau berjalan dalam kehidupan ini. Lebih baik merubah nasibmu. Sampailah nanti di tujuan tadi. Maka syariat adalah tubuhmu, thariqat adalah jalan yang harus kau tempuh, hakikat adalah tujuan, dan tujuannya adalah ma'rifat, sampai pada batas kesabaranmu, kesadaranmu, kebahagiaanmu. Karena surga penghujung itu Allah sendiri yang akan kamu saksikan, sahabat ya. Ini sudah mulai menggigil, Abah. Ini sudah pakai baju hangat yang khusus untuk berhadapan dengan suhu dingin. Ini termasuk sebagian dari yang disebut roja, berharap, bukan roja, ya Allah berikan rasa hangat. Nah, ini suka memperkosa Tuhan. Tapi kamu tidak berbuat apa-apa, kata Tuhan. Ya Allah berikan aku haus, tapi kamu gak mau minum. Ya Allah aku berikan aku kenyang, tapi gak mau makan. Ya Allah aku ingin kaya, tapi tidak mau berpikir. Nah, itulah yang ayo kita rubah, sahabat, hari ini. Karena kalau tidak, nah inilah makanya kenapa Abah buka rahasia-rahasia yang dalam, bukan apa-apa, karena ini adalah lagi ada transisi, itu saja. Kalau tidak ada transisi, Abah nggak peduli, biar semua orang berjalan menemukan dirinya masing-masing. Tapi hari ini adalah tidak bisa lagi kita menutupi hal-hal yang sebetulnya dulu adalah aib disampaikan. Bahasanya, kalau bahasa guru saya pengesah Abah Anom, jangan banyak aturan kalau kapalnya sudah mau tenggelam, kan begitu, sahabat. Tidak usah lagi bagaimana cara pakai pelampung, diajarkan bagaimana ini, bagaimana. Udah terjun aja sekarang itu. Sahabat, ini ya yang harus dipahami dalam kehidupan ini. Nah, kemudian setelah kamu sampai di bandara, bagaimana kamu adalah ditimbang, diperiksa. Sama semua. Begitu kamu masuk negara orang, kamu diceriksa pasportnya. Nah, itu. Siapa kamu? Gitu. Man robuka, man nabiyuka, man imamuka. Nah, itu harus itu yang harus kamu jawab, bukan di kuburan sono sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu sudah sadar nanti, tapi ya kalau belum sadar ya nggak apa-apa lah. Tadi semua. Maka kenalilah siapa dirimu dari semua. Dan siapa Robmu itu? Siapa imammu itu? Man imamuka, man ikhwanuka. Siapa saudaramu itu? Man kitabuka. Ah, itu kepada kitabmu itu. Ini yang harus dipahami tentang rukun iman. Temukanlah pada diri 6-6-nya, sahabat ya. Rukun Islam, temukanlah pada diri 5-5-nya. Dan rukun Islam, temukanlah pada diri yang satu itu. Nah, itu sahabat ya. Jadi mari bangkit ya, marilah bangun kesadaran. Nah, kemudian kita terbang. Nah, itulah melakukan. Terbangnya jelas, bekalnya jelas. Kamu sudah sah untuk masuk terbang. Kenapa? Karena paspormu sudah jelas mau kemana kamu pergi. Ke Paris gitu kan jelas gitu kan tadi ditanya oleh imigrasi tuh. Anggaplah imigrasi itu ada malaikat munkar wa nakir yang menanyamu kemana kamu, gitu, siapa kamu, gitu kan tadi, mana pasportmu gitu kan tadi, mana bekalmu, gitu kan. Sebenarnya pelajarannya sangat nyata tiap hari untuk membangun kesadaran diri kita. Ini mau gelayangan doang tapi tiba-tiba kadang-kadang kayak yang yakin dengan siksa kubur, kayak yang yakin akhirat, tapi buatannya tidak mencerminkan orang-orang yang yakin siksa kubur dan akhirat. Kan ini yang Abah gedek kadang-kadang gitu kan tadi dengan orang-orang. Teriaknya saja kencang percaya siksa kubur, siksa ini, tapi perbuatannya tidak, justru sedang kamu mendekati kubur itu sendiri gitu kan tadi yang kamu tidak pahami tadi semua. Nah, setelah terbang kamu akan sampai pada satu tujuan. Bagaimana engkau juga akan kembali, sahabat.
mengerti bahwa hidup itu ada mengantri koper, mengantri mendaftarkan koper, mengantri mengambil koper, mengantri di toilet, mengantri. Kita hidup ini kenapa harus dilatih sadar, sabar, karena kamu akan mengantri dalam hidup ini. Jangan seperti adalah nanti kebo dan sapi dan kambing yang sedang disembelih Idul Adha. Nah itulah, sebetulnya mereka sedang ngantri, begitu temannya sudah mulai disembelih satu, malah kamu masih ngendus pantat. Lihat kelakuan sapi-sapi itu, domba-domba itu pada saat disembelih. Dan dari semua, karena dia tidak sadar. Dari semua, dia hanya innalillahi, mati tetangganya, mati saudaranya, mati ininya, mati ibunya. Tapi adalah kayak kebo yang dia tidak mengerti bahwa dia, pada waktu giliran kamu akan tiba. Hari ini kamu tahlil, besok kamu ditahlilkan. Hari ini kamu menggotong, besok kamu akan digotong. Hari ini kamu adalah masih hidup, besok kamu akan mati. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh dia pada kita dalam kehidupan. Maka sahabat ini dari Paris, kota Paris ya. Ini ada hotel pertama di Paris. Setelah kami berangkat dari Jakarta, sekarang akan bergerak menuju Belgia pagi ini. Bergerak menuju Belgia pun sudah kita sudah atur. Restoran mana yang akan kita tuju? Tempat mana yang akan kita tuju? Kemudian juga adalah bekal apa yang harus kamu bawa untuk ke tempat itu. Tadi semua, oh suhunya sekian, oh berarti Abah sudah siap-siap, ada baju khusus untuk melawan daripada rasa dingin tadi gitu kan tadi. Nggak bisa tawakal saja, ya itu inilah merkosa Tuhan, karena Tuhannya itu kamu tuh kadang-kadang heran saya. Tadi semua, karena kamu tuh banyak orang nggak ngerti Allah dan Tuhan. Inilah ya yang barangkali sahabat kita ngambil hikmah dari perjalanan Abah ke Europe ini adalah banyak pelajaran buat teman-teman. Nah, kenapa mereka bisa sampai ke sini? Nah, orang-orang yang sudah mulai sadar kesadarannya, kantong tawakalnya sudah besar, kantong Pak Bu ilmunya sudah besar. Cari kopi Pak Bu, cari kopi, ya. Maka dia akan mengerti ya sahabat, ya. Itu saja dari kota Paris, Abah saya itu selalu ingin membuat bahagia semua ya. Semua adalah karena kebahagiaan itu hak dan Allah sudah mengatakan, aku menjamin. Nah itu makanya kenapa kata kutiba. Nah, oleh karena itu syaratnya dia pun mewajibkan kita dalam saum imsak, kata kutiba. Tuh. Kalau aku punya 2 kutiba, kata Allah, mewajibkan diriku membahagiakanmu, menurunkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang pada dirimu. Jadilah kita manusia yang pantas disayangi oleh Tuhan itu semua. Dan Tuhan tidak akan melihat tahajud dan doamu sebetulnya, tapi apa yang ada di hatimu sahabat ya. Dia ada pada saat adalah engkau tumbuhkan sifat-sifat dia, rasa cinta, kasih sayang, menyatukan bukan memisahkan, mencintai bukan membenci, adalah senantiasa itu spirit yang harus dibangun oleh dirimu ya. Maka nggak usah kau minta apa-apa, maka tubuh ini akan datang sendiri pada tempatnya, akan ditarik sendiri, rasa bahagia akan pada bahagia. Tuh. Rasa indah akan datang ke tempat indah. Lusa Abah dari Belanda akan perlihatkan bagaimana ada perkebunan tulip yang begitu indah. Inilah cipratan nur jama Allah yang diperlihatkan pada kita sahabat ya. Ayo mari semua adalah bangun dari tidurmu, karena kehidupan ini kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, dan manusia itu tidur dan kamu ketika mati adalah kamu terbangun dari tidur. Tapi jangan sampai ada mimpi buruk dalam kehidupan ini, karena engkau akan bangun dalam keadaan buruk sahabat ya. Itulah neraka. Mari mimpi indah, ciptakan indah dari semua, maka datanglah yang indah. Jadilah kupu-kupu, maka engkau akan terbang dari bunga menuju bunga. Jadilah lebah, maka engkau akan datang dari bunga dan bunga, maka engkau akan membawa nektar bunga yang hasilnya adalah madu. Nah, semua sahabat.